Sound ready, 3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari bab ketujuh, yaitu Bank Syariah. Pertama, pengertian dan sejarah Bank Syariah. Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan kelaziman dan tuntunan kehidupan, di samping juga ada dimensi ibadah. Nah, kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam bertujuan untuk antara lain ada 5, yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara cukup dan sederhana. Yang kedua, memenuhi kebutuhan keluarga. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan jangka panjang. Yang keempat, memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Dan yang kelima, memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an, yang dimana sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini, dan pada periode 1999 sampai 2002 akhirnya dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini, keberadaan Bank Syariah di Indonesia telah diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Nah, selain itu, ditinjau dari segi imbalan atau jasa atas penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman, bank dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bank konvensional. Bank konvensional yaitu bank yang dalam aktivitasnya baik menghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana suatu periode tertentu. Persentase ini biasanya diterapkan per tahun. Yang kedua yaitu bank syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya baik dalam menghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yang jual beli dan bagi hasil. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan prinsip utama bank operasional. Bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kegiatan operasional bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya, bank syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI, yaitu dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI, yang akta pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991. Nah, bank ini juga ternyata berkembang cukup pesat sehingga saat ini BMI sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar di Jakarta, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, dan kota lainnya. Selanjutnya, materi kedua yaitu fungsi dan ciri khas bank syariah. Yang pertama, fungsi bank syariah. Manajer investasi. Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan atau bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Yang kedua, investor. Bank syariah menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut, atau dana pemilik bank maupun dana rekening investasi dengan jenis dan pola investasi yang sesuai. Selanjutnya yaitu jasa keuangan. Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan pelayanan clearing, transfer, inkaso, pembayaran gaji, dan sebagainya. Hal ini dapat dilakukan asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Yang keempat yaitu fungsi sosial. Konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank syariah memberikan pelayanan sosial, baik melalui card atau pinjaman kebijakan atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Di samping itu, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank-bank Islam untuk memainkan peran penting dalam perkembangan sumber daya manusianya. Selanjutnya, yang kedua yaitu ciri-ciri bank syariah. Yang pertama, bagi hasil keuntungan disepakati pada waktu akad perjanjian, diwujudkan dalam bentuk persentase yang besarnya tidak kaku atau
bebas melakukan tawar-menawar dalam batas wajar. Yang kedua yaitu penggunaan persentase tetap dalam pembayaran dihindarkan karena persentase tetap bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir. Yang ketiga yaitu dalam kontrak pembayaran tidak menetapkan perhitungan berdasarkan nominal pembiayaan yang baru diketahui setelah proyek selesai. Yang keempat yaitu ada Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi operasional bank dari sudut syariah. Materi terakhir yaitu dasar hukum bank syariah. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pasal 1 dan ayat 3 menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Nah, pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain yang pertama yaitu kegiatan usaha produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah. Dan yang ketiga, persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, secara umum dengan diundangnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut, posisi bank bagi hasil ataupun bank atas dasar prinsip syariah secara tegas telah diakui oleh Undang-Undang Bank Umum. Yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui yang pertama yaitu pendiri kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru. Yang kedua, mengubah kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dalam rangka persiapan perubahan kantor bank tersebut. Kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang sebelumnya melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat terlebih dahulu membentuk unit tersendiri yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah di dalam kantor bank tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu dalam kegiatan operasional bank syariah menggunakan prinsip dasar ada 5. Yang pertama yaitu bebas segala macam riba atau bunga. Yang kedua, tidak menggunakan kegiatan spekulatif atau coba-coba dalam berbagai kegiatan non-produktif. Yang ketiga, bebas dari berbagai hal yang meragukan. Yang keempat, bebas dalam berbagai hal yang mengandung. Yang kelima, terakhir yaitu kerusakan kegiatan yang dilakukan bersifat halal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurdina Apriani dengan NIM 90212131119. Di sini saya selaku presentator kedua yang akan membahas mengenai produk-produk bank syariah dan juga penilaian kesehatan bank syariah. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu produk-produk bank syariah. Bank syariah sama halnya seperti bank konvensional. Bank syariah juga menawarkan beragam produk perbankan kepada nasabah. Namun, yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah cara penentuan harga, baik itu harga jual maupun harga beli. Produk bank syariah tentunya bersifat islami dan dalam pelayanannya tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Beberapa jenis produk bank syariah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, al-wadiah atau simpanan. Namun dalam praktiknya, bank syariah dapat memanfaatkan dana titipan tersebut untuk kegiatan ekonomi dengan izin dari pemilik dana. Dengan begitu, prinsipnya berubah menjadi yad ad-damanah, yaitu tangan yang bertanggung jawab atas dana tersebut. Yang kedua, pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Kalau di bank konvensional dikenal sebagai istilah kredit, maka di bank syariah digunakan istilah pembiayaan. Bedanya, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan bagi hasil.
Ada 4 akad utama dalam pembiayaan ini. Yang pertama, al-musyarakah, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan modal untuk menjalankan usaha. Keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Yang kedua, ada al-mudarabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari pengelola. Yang ketiga ada al-muzara'ah, yaitu kerjasama di bidang pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan menyediakan tanah, sedangkan penggarap menanam dan merawat, lalu hasil panen dibagi sesuai perjanjian. Yang terakhir, al-musakah, bentuk kerjasama yang mirip dengan al-muzara'ah, tetapi penggarap hanya bertanggung jawab pada penyiraman dan pemeliharaan tanaman. Produk bank syariah yang ketiga yaitu bai al-murabahah. Ini adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati. Bank harus memberitahu harga pokok dan margin keuntungannya kepada nasabah secara transparan. Yang keempat, bai as-salam, yaitu jual beli dengan pembayaran di muka, namun barang akan diserahkan di kemudian hari. Jenis, kualitas, dan jumlah barang harus disepakati sejak awal. Yang kelima, bai al-istisna. Ini adalah kontrak penjualan antara pembeli dan produsen, biasanya untuk barang yang harus dibuat terlebih dahulu. Pembayaran bisa dilakukan di muka, bertahap atau di akhir sesuai kesepakatan kedua pihak. Yang keenam, al-ijarah atau leasing. Al-ijarah berarti pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sistem sewa, namun kepemilikan barang tidak berpindah tangan. Yang ketujuh, al-wakalah atau amanat, yaitu pemberian mandat atau kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu urusan tertentu sesuai kesepakatan. Yang kedelapan, al-kafalah atau garansi, merupakan jaminan dari penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak lain. Nah, dalam dunia perbankan, ini biasanya digunakan dalam bentuk pembiayaan dengan jaminan. Yang kesembilan, al-hawalah. Al-hawalah berarti pengalihan utang dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia keuangan modern, ini dikenal dengan istilah factoring atau anjak piutang. Dan yang terakhir, arahan atau gadai, yaitu menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Jika pinjaman tidak bisa dilunasi, maka barang jaminan dapat dijadikan pelunasan utang. Itulah beberapa produk-produk syariah yang membedakannya dari bank konvensional. Semua produk tersebut dijalankan berlandaskan prinsip keadilan, transparan, dan tolong-menolong sesuai syariat Islam. Demikian penjelasan saya mengenai produk-produk bank syariah. Selanjutnya kita masuk ke materi penilaian kesehatan bank syariah. Bank Umum Syariah memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan atau setiap 3 bulan sekali. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kondisi dan kinerja bank tersebut berjalan dengan baik sesuai prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah. Dalam penilaian tingkat kesehatan bank, terdapat 6 faktor utama yang dinilai. Yang pertama, permodalan atau kapital, yaitu kemampuan bank dalam menyediakan modal yang cukup untuk menanggung risiko kegiatan operasionalnya. Yang kedua, kualitas aset atau asset quality, yang menilai sejauh mana aset yang dimiliki bank seperti pembiayaan dan investasi dikelola dengan baik dan tetap produktif. Yang ketiga ada rentabilitas atau earning, yaitu kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Yang keempat ada likuiditas atau liquidity, yang menilai kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, misalnya penarikan dana oleh nasabah. Yang kelima ada sensitivitas terhadap risiko pasar, yaitu seberapa peka bank terhadap perubahan kondisi pasar yang dapat mempengaruhi keuangannya.
Yang keenam, manajemen, yang menilai sejauh mana kualitas dan efektivitas pengelolaan bank oleh pihak manajemen. Selanjutnya, hasil dari penilaian tersebut akan digunakan untuk menentukan peringkat komposit, yaitu peringkat akhir dari hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Selanjutnya, hasil dari penilaian tersebut akan digunakan untuk menentukan peringkat komposit, yaitu peringkat akhir dari hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Penilaian komposit ini terbagi menjadi 5 tingkatan, yaitu komposit 1 menunjukkan bahwa bank memiliki tingkat kesehatan yang sangat baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang sangat baik. Komposit 2 menunjukkan bahwa bank memiliki kondisi baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang baik. Komposit 3 menunjukkan kondisi cukup baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang cukup baik. Komposit 4 menunjukkan kondisi kurang baik akibat pengelolaan usaha yang kurang baik. Komposit 5 menunjukkan bahwa bank memiliki kondisi kesehatan yang tidak baik sebagai akibat dari pengelolaan usaha yang tidak baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa penilaian kesehatan bank syariah sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa bank beroperasi dengan sehat, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah. Semakin baik hasil penilaian kompositnya, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Demikian penjelasan saya mengenai penilaian kesehatan bank syariah. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.